Baiklah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari materi terkait adab berpakaian dalam Islam. Materi ini berada di kelas 10 semester 1. Hal-hal yang perlu diketahui oleh umat muslim dalam berpakaian adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu harus memperhatikan syarat-syarat berpakaian yang islami, yaitu yang dapat menutupi aurat terutama wanita. Karena aurat wanita itu adalah seluruh tubuh, kecuali muka dan telapak tangan. Coba perhatikan baik-baik gambar yang sudah Usna terakan di samping berikut ini. Jadi, yang pertama itu adalah kerudung hingga menutupi dada. Itu ada di dalam Quran Surah An-Nur ayat 31. Dan yang kedua, menjulurkan hijab ke seluruh tubuh di dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 59. Apa yang dimaksud hijab di sini? Hijab di sini artinya adalah penutup. Ya, artinya rangkaian dari kerudung kalian dan juga baju kalian itu hendaknya harus menutupi aurat hingga ke bawah seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak adalah pakailah pakaian yang bersih dan rapi sehingga tidak terkesan kumal dan dekil yang akan berpengaruh terhadap pergaulan sesama manusia. Coba perhatikan gambar berikut. Ya. Dari pakaian laki-laki, kemudian dia sopan, kemudian rapi, dan yang perempuan juga sama. Dia tidak jipon ya, yang biasanya ini ngetren ya, atau jilbab berponi. Memakai jilbab tetapi rambutnya keluar ya. Tetapi coba perhatikan di gambar berikut. Dia jilbabnya rapi, rambutnya tertutup, kemudian kerudungnya juga sesuai dengan warnanya ya. Jadi itu adalah kriteria pakaian yang kesannya rapi ya, tidak kumal dan dekil seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang penting, tidak menyerupai pakaian wanita bagi laki-laki ataupun sebaliknya, tidak menyerupai pakaian laki-laki bagi wanita. Coba perhatikan gambar berikut. Dia seakan-akan menyatakan dirinya adalah perempuan tomboy ya. Perempuan tomboy yang mengesankan bahwa dia laki-laki, macho ya. Dia perempuan tetapi macho. Coba perhatikan, dia tidak memakai kerudung, kemudian dia memakai jaket yang itu diperuntukkan sebenarnya untuk laki-laki model-modelnya ya. Kemudian dia memakai baju yang tidak menutup aurat. Nah, itu adalah menyerupai laki-laki. Jadi tolong kalian berhati-hati lagi. Silahkan kalian lihat diri kalian sendiri. Apakah saya sudah berpakaian sesuai syariat Islam? Nah, selanjutnya adalah tidak menyerupai pakaian pendeta Yahudi ataupun Nasrani dan atau melambangkan pakaian kebesaran agama lain. Dan yang terakhir, tidak terlalu ketat dan transparan sehingga terkesan ingin memperlihatkan lekuk tubuhnya atau mempertontonkan kelembutan. Nah, selanjutnya anak-anak, ini adalah adab berpakaian bagi wanita. Perhatikan baik-baik. Berpakaian muslimah yang baik dan benar meliputi. Yang pertama adalah batas aurat itu adalah muka dan telapak tangan. Dan itu harus kalian indahkan. Ya. Harus kalian perhatikan bahwa batasan aurat kalian hanyalah sebatas telapak tangan dan muka. Seperti itu. Itu ada di dalam hadis riwayat Abu Daud. Yang selanjutnya adalah ketika kalian memakai kerudung menutupi dada. Itu terdapat di dalam Quran Surah An-Nur ayat 31. Dan yang selanjutnya adalah longgar dan tidak transparan. Pakaian yang kalian pakai itu hendaknya lah longgar dan tebal. Artinya tebal dalam kaitannya adalah tidak transparan ya, seperti itu. Tidak membentuk lekuk tubuh ya. Itu di dalam hadis riwayat Malik dan Muslim. Yang selanjutnya adalah menutupi mata kaki. Ini penting anak-anak. Menutupi mata kaki bisa kalian menggunakan legging dan kaos kaki ya, ataupun hanya memakai kaos kaki tetapi yang panjang. Itu bisa kalian gunakan alternatif itu. Ya, itu terdapat di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Nasai dari Ummu Salamah. Yang selanjutnya adalah memakai khimar atau kerudung. Khimar itu disebut
boleh disebut kerudung ya. Jadi itu artinya adalah kerudung yang menjulur sampai menutupi dada ya, sampai ke belakang ya. Artinya yang panjang bukan hanya depan tetapi belakang juga panjang ya, ataupun kebalikannya, yang depan pendek kemudian yang belakang panjang sekali. Tidak seperti itu. Artinya semuanya harus tertutupi ya. Itu ada di dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Nah, selanjutnya adalah jilbab ya. Jilbab seperti yang sudah Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya boleh kalian memakai kerudung itu bentuknya segi empat, boleh ya, asalkan itu bisa menutup aurat, tidak transparan ya. Artinya agak tebal, jangan kalian kemudian memakai kerudung segi empat hanya dililitkan di leher misalnya, itu tidak boleh ya. Itu ada di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59. Selanjutnya anak-anak, ini Usna akan menampilkan beberapa kesalahan dalam berpakaian muslim bagi wanita. Dalam berbusana muslim, masih banyak mereka yang kemudian berbusana dengan benar dan sesuai syariat. Tetapi sayangnya itu dikarenakan mereka berjilbab hanya karena mengikuti tren misalnya. Atau hanya agar terlihat islami. Atau terlihat lebih anggun dan cantik. Atau bahkan ya yang lebih parahnya hanya ikut-ikutan ya. Maka mereka pun akhirnya lebih mementingkan faktor keindahan, keanggunan, kestylisan tanpa memperlihatkan benar atau salahnya jilbab yang digunakannya. Ingat, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan kalian itu adalah tergantung kepada niat kalian nanti, ya. Dan itu akan dibalas oleh Allah sesuai dengan niat kalian masing-masing. Selanjutnya anak-anak, perhatikan gambar berikut. Kesalahan di gambar A. Kain yang dipakai terlalu singkat. Ya. Menurut riwayat Imam Tirmidzi dan Nasai dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, ya Rasulullah, bagaimana perempuan akan berbuat kain-kain mereka yang sebelah bawah? Rasulullah menjawab, hendaklah mereka memanjangkan barang sejengkal dan jangan menambahkan lagi ke atasnya. Artinya, jangan kemudian pendek ya. Kemudian congklang atau kita sebut juga dengan congklang. Usahakan itu panjang seperti itu. Kemudian kesalahan gambar B, kerudung tidak menutupi dada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah An-Nur ayat 31 yang artinya hendaklah mereka menutupkan kerudung atau selendang mereka ke leher dan ke dada mereka. Seperti itu. Selanjutnya adalah kesalahan di gambar C. Perhatikan baik-baik. Kesalahan gambar C adalah kerudung tidak menutupi dada, lengan pendek, ya, lengan baju pendek, kemudian kain yang dipakai terlalu singkat, ya, artinya terlalu mini, ya, terlalu membentuk lekuk tubuh. Ya. Sesungguhnya bilangan dari ahli neraka, ya, sebagian dari ahli neraka ialah perempuan-perempuan yang memakai pakaian tetapi telanjang, yang condong kepada maksiat, menarik orang lain untuk berbuat maksiat. Mereka tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya. Bayangkan ya, padahal baunya surga itu bisa dicium dari jarak sekian, sangat jauh itu bisa dicium. Itu ada di dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya kesalahan di gambar D adalah pakaian ketat dan menampakkan lekuk tubuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah kamu meminjamkan dia ya. Dia itu yang dimaksud adalah perempuan itu, baju yang longgar dan panjang seperti itu. Kemudian dia memakai riasan yang sangat mencolok ya. Dia memakai riasan yang sangat mencolok, padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31. Pakailah perhiasanmu pada setiap waktu sembahyang. Makanlah dan minumlah dan jangan melampaui batas. Artinya jangan berlebihan. Boleh kalau hanya sebatas biar tidak terlihat pucat, boleh, tetapi jangan berlebihan. Nah, selanjutnya anak-anak di kesalahan gambar E. Bisa kalian perhatikan, itu kerudung tidak menutupi dada, kemudian tidak berkaos kaki, kemudian pakaian ketat, dan kemudian baju yang dipakai terlalu singkat. Nah, padahal di dalam Quran surah An-Nur ayat 31,
katakanlah kepada perempuan-perempuan yang beriman, kalau kalian yang merasa beriman, hendaklah mereka merendahkan pandangan mereka dan menjaga kehormatan mereka. Dan selanjutnya adalah kesalahan gambar F. Lengan baju pendek, tidak berkaus kaki, kain yang dipakai sebelah kiri, di depan itu ada slitnya ya, ada belahan dibukanya ya. Padahal di dalam hadis riwayat Ahmad, Abu Daud dan Nasai, barang siapa yang memakai pakaian yang mencolok mata, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kehinaan di hari akhirat nanti. Nauzubillahi min dzalik. Selanjutnya anak-anak adalah adab berpakaian bagi laki-laki. Berpakaian muslim dan formal yang baik dan benar. Seperti apa itu? Perhatikan gambar tersebut. Berpakaian laki-laki hendaknya longgar, ya, longgar sedikit lah ya. Sehingga tidak terlalu membentuk aurat, sehingga ketika kalian bergerak itu bebas ya. Sama seperti dengan perempuan tadi. Kemudian pakaian lelaki hendaklah tidak jarang, artinya jelas menutup ya. Tidak kemudian berjaring-jaring kemudian kelihatan auratnya, tidak seperti itu ya. Ditutupi dengan betul aurat-aurat kalian, karena aurat laki-laki itu adalah dari pusat sampai lutut seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pakaian yang dipakai hendaklah dari bahan yang tidak menarik perhatian atau tidak mencolok, dengan warna-warna yang soft, dengan warna-warna yang kalem seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pakailah pakaian yang ketika kalian sholat itu nyaman ya, nyaman ketika bergerak, baik mau sujud ataupun ruku ataupun takbiratul ikram, itu nyaman ya, artinya tidak terlalu ketat dan tidak terlalu pendek seperti itu. Nah, selanjutnya anak-anak perhatikan kesalahan dalam berpakaian bagi laki-laki. Perhatikan gambar A dan B ya. Di gambar A itu terlalu memperlihatkan tali pusar kalian. Padahal jumhur fuqaha mengatakan bahwa aurat laki-laki itu antara pusat. Artinya pusar kalian itu harus tertutupi dengan sempurna sampai ke lutut seperti itu. Nah, kesalahan di gambar B masih sama, apalagi kalian anak-anak laki-laki yang suka futsal. Bagaimana caranya menghindari biar kita tetap bisa futsal tapi nyaman? Boleh kalian memakai kaos kaki yang panjang. Demi apa? Demi menjaga sunnah kita bahwa kita menutup aurat seperti itu. Ya, saya kira itu tidak akan masalah karena banyak di luar sana orang-orang muslim yang gemar berolahraga akan tetapi tetap bisa menjaga auratnya. Nah, sekarang anak-anak kita menuju kepada apa sih fungsi pakaian itu yang sesungguhnya ya. Yang pertama tentunya adalah menutup aurat. Ya, di dalam Quran surah Al-A'raf ayat 26 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutup auratmu." Yang kedua, sebagai fungsi takwa, pakaian akan melindungi pemakainya baik secara fisik maupun psikis ya, maupun psikis. Pakaian dapat mendorong seseorang berperilaku terhormat. Misalnya seperti ini. Kalian sudah memakai pakaian yang bisa dianggap bahwa itu bajunya bersih, rapi, sopan. Kemudian ada ajakan dari teman misalnya, ayo kita ke klub malam misalnya. Kemudian kalian akan berpikir, wah, lah ini saya berpakaian seperti ini, masa iya saya ke sana? Dan otomatis secara tidak langsung itu dapat menjaga kalian terhindar dari perbuatan maksiat. Subhanallah ya. Selanjutnya yang ketiga adalah sebagai penunjuk identitas. Kalian anak SMA, misalnya kalian memakai seragam SMA, tentu kalian adalah akan dipandang, oh ini adalah murid SMA. Sebagaimana pula ketika kalian berpakaian seorang muslim ya dan muslimah, maka kalian akan terlihat identitasnya sebagai seorang muslim dan muslimah. Nah, baiklah anak-anak, demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Semoga kalian bisa memahami bagaimana berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jazakumullah khairan kasir.
Selanjutnya, silahkan cek di Google Classroom, akan ada tugas untuk kalian. Selamat mengerjakan!